Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan mempraktikkan tugas 3 dari mata kuliah struktur data. Untuk langkah pertama saya sudah open ini ya, open OBS-nya untuk merekam aktivitas praktikum yang saya lakukan. Kemudian kita buka ini Visual Studio Code. Saya menggunakan Visual Studio Code untuk praktikum ini. Pertama kita open folder terlebih dahulu. Open folder, saya sudah buat foldernya, tinggal dibuka saja. Ini soalnya. Jadi diminta untuk membuat algoritma sequential search yang pertama, yang kedua algoritma binary search. Kita buat dulu yang pertama using sequential search. Kita buat file Java-nya dulu seperti ini. Oke. Ini sudah otomatis ada public class-nya. Yang pertama kita perlu import Java util scanner. Kemudian kita buat kembali public static void. Seperti ini. Jadi kita lihat kembali soalnya. Di soalnya itu diminta membuat data yang dimasukkan A1, 2, 3, 4, 5. Tentukan sendiri nilainya. Kemudian lakukan pencarian angka, ya berarti kita gunakan integer di sini. Pencarian angka. Buat lagi array, variabelnya data ya, kita bebas aja angkanya, ada 5 angka. Oke, lanjut kita masukkan aplikasi scanner ini sini, aplikasi scanner ini kita program di jalan itu di scanner. Selanjutnya kita buat ini semacam prompt nantinya ketika program dijalankan. Seperti ini ya, nanti ketika program dijalankan akan keluar prompt masukkan angka yang ingin dicari. Selanjutnya kita masukkan ininya, cara pencariannya. Masuk ke sequential search ini.
Ya, nah kita gunakan for ya untuk iterasinya. Jadi kalau ditemukan boolean, ya nanti false, kemudian ini for seperti ini ya, nanti akan keluar from angka n yang nanti di input ditemukan di indeks ke ya. Lanjut lagi. Nah ini kalau data tidak ditemukan, jadi tidak akan keluar angka. Akan keluar notifikasi berupa angka yang kita masukkan tidak ditemukan. Oke, selanjutnya kita close scannernya di sini. Ya. Kita coba dulu apakah bisa. Oke, ini ada yang salah. Oke. Ya, akan keluar prompt ini, masukkan angka yang ingin dicari. Jadi dia akan, misalnya kita masukkan data yang tidak ada di array yang kita masukkan, angka 1 tidak ditemukan karena memang tidak ada di array. Kalau kita masukkan angka yang sesuai data yang kita input di array, programnya belum dijalan, 12 misalnya. Nah, angka 12 ditemukan di indeks ke 0. Jadi indexing itu akan mulai dari angka 0. Jadi pada array pertama, angka pertama itu berarti indeksnya ke 0. Kalau kita masukkan lagi, kita jalankan lagi sistemnya, programnya, misalkan 37, seharusnya dia ada di indeks ke 2. Ya, seperti itu. Sudah selesai untuk sequential search. Yang kedua, kita diminta untuk membuat binary search ya. Oke. Kita lihat kembali soalnya. Sama, masih melakukan pencarian angka, hanya bedanya di algoritmanya saja. Oke, binary search. Langsung kita buat aja. Kita import dulu.
Ya, cantik. Oke. Terus kena angka acak lagi. Angkanya sama ya? Oke, sama. Baiklah. Angkanya sama. Ya masalah ya. Kita masukkan lagi program scannernya. Setiap kita menjalankan program akan keluar scanner ini. Selanjutnya setelah scannernya dijalankan, dia akan keluar from. Kita buat from di sini. Masih sama seperti tadi ya. Lanjut ke binary search-nya. Jadi programnya sudah selesai dijalankan. Kemudian kalau dijalankan dia akan keluar from, masukkan angka yang ingin dicari. Kemudian kita masukkan algoritma binary-nya. Algoritma binary-nya seperti ini. Ini kita masukkan ini untuk menghindari overflow. Ini kita masukkan iterasinya. Di sini ya.
Oke, kita coba masukkan angka yang ingin dicari. Misalnya 25. Angka 25 ditemukan di indeks ke-1 ya. Indeks ke-1 berarti data di urutan kedua. Oke, berhasil ya. Saya jelaskan sedikit tentang programnya. Untuk yang sebentar saya hidup. Untuk yang sequential search pertama, sequential search itu kita inisiasi datanya dulu, kemudian kita masukkan program scannernya. Nah, di situ ada iterasi data yang menggunakan for. Jadi jika angka yang kita cari nanti ya ketika program dijalankan, masukkan angka yang ingin dicari, dia akan menjalankan fungsi iterasi ini. Jadi ketika kita masukkan angkanya, kemudian kita tekan enter, dia akan keluar prompt angka n ini yang kita masukkan ditemukan di indeks ke. Nah, ketika angkanya itu tidak ada di dalam indeksnya, maka dia akan muncul prompt angka plus n, data yang kita masukkan tidak ditemukan. Kemudian yang kedua, yang binary search, ini sama ya. Pertama inisiasi datanya dulu, kemudian kita panggil modul scannernya. Nah, ini kita masukkan binary search. Kita tentukan batas kirinya dulu, leftnya 0 dan kanan. Di data length kurang 1, selama left kurang dari sama dengan right, hitung indeks di tengah mid ya, di indeks tengah atau mid. Kemudian bandingkan data mid dengan n, jika sama angka ditemukan di indeks mid. Jika data
mid, jika data mid tidak ditemukan, jika data mid kurang dari n, maka pindah ke sisi kanan. Jika data mid lebih dari n, ya kalau ini kan kurang dari n, lebih dari n, maka pindah ke sisi kiri. Seperti itu ya, ke sisi kiri. Jadi nanti hasilnya jika angka ditemukan, jika angka yang kita masukkan itu angka plus n ditemukan di indeks ke, yaitu ya cara bicaranya menggunakan iterasi menggunakan while. Saya sudah jelaskan sedikit di batas kiri, kemudian ada nilai mid dan ada sisi kanan. Kemudian scanner akan menutup programnya. Oke, mungkin segitu dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.